Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ila hadrat wasallam. Saya Salim bin Samir al-Hadrami. Wa ila khajami masying ustadin wa ala. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada pasal al-mughalladatu tadhuru. Atau menerangkan tentang bagaimana najis-najis itu bisa suci. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadal faslun utawi iki ono pasal. Al-mughalladatu utawi najis mughalladah. Iku tadhuru bisa suci apa mughalladah bisab ighsalatin kelawan pitu pira-pira wasuhan. Ba'da izalati ainiha yang dalam sakwise ngilangi aini najis mughalladah. Ihdahuna utawi salah suwijine pitu iku biturabin kelawan lebu. Wal mukhaffafatu ta najis mukhaffafah iku tadhuru bisa suci birosil ma'i kelawan nyiprati banyu. Alaiha ing atase najis mukhaffafah. Ma'al ghalabati sertane bangetaken. Wa izalati aini halan ngilangi aini najis mukhaffafah. Wal mutawassitatu ta najis mutawassithah iku tangkosi muden bagi ala kismaini ing atase rong duman. Ainiyatun suwiji ku najis ainiyah wa hukmiyatun lan najis hukmiyah. Wal ainiyatu tawi najis kang bangsa ainiyah alati kang laha kaduwe ainiyah launun utawi werna. Wal ainiyatu tawi najis ainiyah iku alati kang laha kang tetep kaduwe ainiyah launun utawa werna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Fala buta mongko mesti utawa fala buta mongko ora kena ora tegese wajib min izalati launiha saking ilange wernane najis warihiha lan ambune najis wa ta'miha lan rasane najis. Wal hukmiyatu ta najis hukmiyah iku alati najis la launa kang ora duweni werna wala rihalan ora duweni ambu wala ta'malan ora duwe rasa. Ya yakfi ka mongko nyukupi ka ing sira apa jaryul ma'i milikake banyu. Alaiha ing atase najis. Pasal ini menerangkan tentang beberapa hal yang dilakukan untuk menghilangkan najis, baik itu najis mughalladah, najis mukhaffafah maupun najis mutawassithah. Yang pertama adalah bagaimana menghilangkan atau sesuci menghilangkan najis mughalladah. Najis mughalladah itu bisa suci bisab ighsalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Yang pertama najis mughalladah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu
Najis mughaladhah itu adalah najisnya anjing ataupun babi atau salah satu keturunan dari anjing maupun babi itu sendiri. Nah, najis mughaladhah itu bisa disucikan dengan dibasuh 7 kali. Ya, dengan dibasuh 7 kali. Salah satunya dibasuh dengan debu. Ihdahunna biturabin. Salah satunya dibasuh dengan debu. Entah itu di awal, di tengah atau di akhir. Pokoknya dari 7 basuhan itu salah satunya harus dicampur dengan debu atau dengan tanah, kan seperti itu. Misalkan saya baru kena anjing, saya akan membasuhnya bagaimana? Tak siram 7 kali. 6 kali yang satu itu dicampur dengan debu. Ya, misalkan ya alangkah lebih baik ya di tengah-tengah, yang ketiga kalinya atau keempat kalinya. Sebab tapi dengan catatan ba'da izalati ainiha. Misalkan kok dia kena air liur anjing itu dibersihkan dulu. Ya, disiram dulu, dibersihkan dulu, setelah bersih baru kemudian mulai dibasuh 7 kali, yang satu kalinya dicampur dengan debu. Lah, alangkah lebih baik itu di tengah. Sebab apa? Pertama itu membasuh, ya, di tengah-tengah dicampur dengan debu. Lah, debu itu kan kotor, dalam arti ya dia kotor meskipun suci kan, meskipun suci. Nah, untuk menghilangkan kotoran itu ya kemudian kita basuh lagi agar bersih. Jadi setelah selesai membasuh 7 kali itu kita sudah bersih dan suci, kan seperti itu. Sebab antara bersih dan suci itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, debu itu kotor dalam pandangan kita, tetapi suci kalau memang debunya tidak mutanajis. Ya, bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Tetapi sesuatu yang suci itu pun belum tentu bisa untuk mensucikan. Misalkan air suci yang tidak mensucikan, contohnya air teh, air kopi, itu tidak bisa untuk mensucikan, kan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa untuk menghilangkan najis mughaladhah itu adalah dibersihkan atau dibasuh 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan debu. Nah, yang kedua, najis yang kedua al-mukhaffafah. Najis yang ringan. Ya, najis yang ringan itu dulu keterangannya adalah najisnya bayi laki-laki yang belum cukup umur 2 tahun yang masih makan hanya air susu ibu. Ya, artinya belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Lah, air kencingnya itu bagaimana cara mensucikannya? Ya, cukup birosil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati ainiha. Cukup diciprati dengan air. Ya, dia diciprati sing temen, artinya sing sekiranya bisa menghilangkan warnane. Bisa menghilangkan warnane. Misalkan kok uyuh mau kok kuning, ya, ning lantai kok kuning. Lah cukup sekiranya dibasuh atau disiratilah sekiranya warnanya tadi itu sudah hilang. Satu gambaran yang paling gampang adalah misalkan kita ngepel dengan alat pel-pelan bagi najis mukhaffafah tadi, cukup dipel saja. Kalau dipel itu kan bahkan warnanya ya hilang, kemudian mambunya pemenai kan hilang karena sudah dicampur dengan mungkin sovel dan sebagainya itu kan, rosopel superpel kan seperti itu ya. Jadi itu cara menghilangkan najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Cukup diciprati sampai sekiranya ain itu warna rupone najis itu menjadi hilangan seperti itu. Nah, yang terakhir, wal mutawasitatu la najis mutawasitoh. Sekarang najis mutawasitoh. Lah najis mutawasitoh itu tangkosimu ala kismaini. Najis mutawasitoh itu kan keterangan yang dulu itu selain najis mughaladhah dan selain najis mukhaffafah, maka selain itu semua najis bisa dikatakan najis mutawasitoh. Tetapi najis mutawasitoh sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu najis sing bangsa ainiyah dan najis sing bangsa hukmiyah.
Lah apa najis yang bangsa ainiyah? Najis yang bangsa ainiyah iku najis yang kelihatan warnanya, ya. Kemudian ada baunya, kemudian ada rasanya. Itu namanya najis yang bangsa ainiyah. Artinya yang dapat terlihat oleh mata, ya. Yang dapat terlihat oleh mata. Jadi jelas warnanya ya katon, terus rasane ambune ya jelas. Misalkan ame sewu temblek cecek itu masuk kategori najis ainiyah, ya. Warnanya jelas ireng putih misalkan. Didulit kemudian dambung ya mambu. Nek gelem ya dirasakno ngono apa mambu apa rasane kan. Lah itu masuk kategori najis ainiyah. Nah. Berikutnya wa hukmiyah. Lah sebelum hukmiyah, najis ainiyah ini cara menghilangkannya bagaimana? Ya mesti harus menghilangkan baik ambu, rasa, warna. Pakai apa? Pakai air. Wis cukup pokoknya selagi ambune, rasane, warnane hilang, maka sudah itu suci. Nah, itu najis. Ya tentu dibasuh dengan air kan seperti itu ya. Lah yang kedua wal hukmiyatu lan najis hukmiyah lah. Yang disebut dengan najis hukmiyah itu apa? Allati la launa wala riha wala ta'ma. Yang disebut dengan najis mutawasito yang berupa hukmiyah itu adalah najis yang tidak kelihatan warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah yang berupa najis mutawasitoh. Nah, lah apa ada yang seperti ada? Misalkan di tanah itu kan, di tanah atau di lantai lah, di lantai. Itu pada hari sebelumnya terkena kencing anak-anak misalkan, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki yang di atas 2 tahun. Ya. Tapi belum sempat dipel. Sudah beberapa hari kering dan tidak terlihat warnanya, artinya warnanya biasa atau koyo keramik biasa atau berlantai biasa. Kemudian rasanya juga koyo orang rasane wong padha koyo lantai-lantai yang lain. Kemudian warnanya tidak terlihatan, ambune juga tidak ada. Lah ini masuk kategori najis hukmiyah, mutawasito sing bangsa hukmiyah. Karena apa? Diketahui tadi sebenarnya najis yang berupa air kencing tadi, air kencing anak-anak, tapi kenyataannya warnanya ora ono, mambune juga ora mambu, rasanya juga ora. Nah itu cara menghilangkannya bagaimana? Ya cukup jariyul ma'i alaiha, cukup dilekke banyu. Ya contohnya dipel lah, ya dipel kan seperti itu. Ini kategori masuk najis mutawasito sing bangsa hukmiyah. Dan hukmiyah itu ya kalau tidak kelihatan itu ya bisa dimakfu kan, artinya barangkali misalkan kita menginjak najis tetapi tidak diketahui sebenarnya itu najis atau tidak, artinya tidak kelihatan kan, ini juga bisa dimakfu atau dimaafkan ya. Karena tidak terlihat lah. Kalau yang terlihat itu namanya mutawasito. Kalau mutawasito itu jelas. Kalau kita nyata-nyata kena, misalkan kena temblek cecek, harus dibersihkan sampai warna, rasa, bau itu hilang. Itu beberapa cara untuk mensucikan najis-najis itu. Faslun hadal pasal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.